Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Gimana kabarnya siang hari ini? Baik. Gimana kabarnya? Baik. Masih semangat? Masih. Oke, coba kita tes semangatnya. Tepuk semangat. Oke, luar biasa. Oke, untuk mengawali perkuliahan pada siang hari ini, mari kita buka dengan berdoa membaca surat Fatihah. Semoga semuanya yang ada di sini mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa ala kulli sholihatin al-Fatihah. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, Bapak absen dulu. Semuanya hadir? Hadir. Yakin? Yakin. Oke, alhamdulillah, luar biasa. Untuk hari ini, materi kita, mata kuliah kita adalah MK apa teman-teman? Pikiran. Bagus ya. Materi kita pada hari ini adalah fikih zakat. Ada yang tahu apa itu zakat, teman-teman? Silakan. Ayo, ya silakan. Membersihkan, bagus. Ada lagi? Ya silakan. Tumbuh, cakep. Ada lagi? Apa yang tahu apa itu zakat? Ya silakan. Apa? Bagus, mensucikan diri. Tadi yang teman-teman jelaskan itu adalah definisi zakat secara bahasa. Oke, kita lihat bersama-sama ya, bahwasanya definisi zakat secara bahasa itu artinya adalah berkembang. Bisa juga diartikan tumbuh. Artinya apa? Jadi kalau orang itu punya harta benda, kemudian dikeluarkan zakatnya, itu bisa berkembang, bisa tumbuh. Meskipun secara kasat mata berkurang, tapi hakikatnya menurut analisa ilahi itu bertumbuh, berkembang. Bisa juga diartikan zakat itu berkah. Dengan dikeluarkan sedikit dari harta yang dimiliki seseorang, maka harta yang lebih akan menjadi berkah. Apa berkah itu? Yang berkah? Berkah itu ya adalah kebaikannya luar biasa. Kebaikannya ditambah oleh Allah. Itu ada dari berkah. Oke, Bapak jelaskan kepada kami teman-teman. Mengeluarkan bagian tertentu. Nanti zakat itu dikeluarkannya ada yang 1/10, berapa tadi? Ada yang 1/20, ada yang 1/5, ada yang 2,5%. Nanti gitu. Itu adalah mengeluarkan bagian yang tertentu. Beda-beda. Nah, itu dari harta benda yang tertentu. Artinya apa, Pak? Karena tidak semua harta benda itu harus dikeluarkan zakatnya. Nanti ada misalnya yang pertama binatang ternak, itu contohnya hasil pertanian, ya, buah-buahan, perniagaan, ya, kemudian setelah itu emas sama perak, ya, harta tambang, harta karun, nanti zakat profesi dan lain-lain. Ya, kan tidak semuanya. Kalau orang itu punya kijang, bukan kijang Innova ya, punya binatang kijang misalnya, masih zakat tidak, Pak? Tidak. Ada orang punya ayam, nggak wajib zakat, karena dia tidak
masuk dalam kategori apa tadi, harta benda yang tertentu. Jadi hanya tertentu itu aja. Dengan cara-cara yang tertentu. Artinya apa teman-teman? Caranya di antara nanti adalah harus yang namanya mencapai satu nisab. Mencapai tadi? Nisab itu apa? Batas minimum harta benda harus dikeluarkan zakat. Apa nisab itu? Batas minimum harus dikeluarkan zakat. Namanya nisab berapa sih kadarnya? Yang kedua nanti namanya haul. Apa namanya? Artinya apa? Kepemilikan terhadap harta benda sudah mencapai 1 tahun. Kepemilikan atas harta benda mencapai tadi 1 tahun. Kemudian diberikan kepada golongan-golongan tertentu. Ada berapa? 8. Ada yang apa ayatnya? Ini nama sedekah itu coba teman-teman. Ada yang apa ayatnya? Ada 8 golongan ya. Nah, ini nama sedekah itu lil fuqara'i sampai akhir. Ada 8 golongan. Nanti kita jelaskan di belakang. Kemudian dengan niat yang tertentu pula. Artinya ada niat. Saya niat mengeluarkan zakat dari harta benda saya. Niatnya. Terus ini paham teman-teman? Kita lanjutkan. Oke, sekarang landasan hukum fikih zakat. Landasan artinya adalah yang menjadi pondasi. Yang menjadi pondasi dari zakat itu diwajibkan. Yang pertama adalah Al-Quran. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Mana berarti wa atuz zakat dan tunaikanlah zakat. Ini alasannya pertama dalam diwajibkannya zakat. Kemudian ada hadis Nabi yang menjadi landasan dari zakat itu sendiri, yaitu sabda Rasulullah riwayat sahabat Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah menyatakan dalam hadis bunyal Islam ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamus shalah wa ita'uz zakat wa hajjul baiti wa shaum ramadan muttafaqun alaih. Yang artinya Islam itu didirikan, Islam itu dibangun di atas 5 pokok fondasi besar. Syahadat, menunaikan sholat, menunaikan zakat, haji bagi yang mampu, dan puasa. Yang menjadi tekanan pokok adalah yang ketiga, ita'uz zakat, menunaikan zakat. Ada ijma, artinya konsensus, kesepakatan para ulama. Ya, ijma itu seluruh ulama mazhab dari kalangan mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, sama Hanbaliyah. Beliau sepakat bahwasanya zakat merupakan rukun Islam yang wajib ditunaikan bagi yang memenuhi syarat. Nah, ini penting. Kemudian zakat itu merupakan suatu amalan yang murakab. Zakat itu punya 2 dimensi. Dimensi pertama adalah sebagai bentuk ta'abbudi. Ta'abbudi itu sebagai bentuk diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan, kita tunaikan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita dan kita lakukan.
nabi. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Oke, Bapak buka pertanyaan, silahkan. Ayo, silahkan yang mau nanya dari pemaparan. Ya, silahkan. Gimana? Bagus. Ada pertanyaan, kapan zakat itu diwajibkan dalam Islam? Sebelum Bapak menjawab, saya kasih kesempatan untuk yang lain menjawab. Silahkan. Ada yang bisa ngasih jawaban? Ayo, silahkan. Sepertinya belum ada. Oke, terima kasih. Zakat dalam Islam ini diwajibkan pada tahun kedua setelah Nabi hijrah kemana? Madinah. Tidak sekonyong-konyong zakat itu langsung diwajibkan, tidak, tapi bertahap. Ya, tahun kedua ketika Nabi berada di Madinah sudah cukup baik kondisinya di Madinah, barulah Allah memerintahkan kepada Nabi, kepada umat Islam untuk menunaikan kewajiban zakat. Amin. Oke, teman-teman. Jadi untuk kesimpulan materi pada siang hari ini, ya, dapat simpulkan teman-teman pada siang hari ini kesimpulan materi fikih zakat adalah yang pertama, kita mengetahui definisi daripada tadi zakat secara bahasa dan secara istilah. Harus tahu bagaimana tapi secara bahasa ada yang berkembang, mensucikan dan lain sebagainya. Istilah ada tadi mengeluarkan seperti apa? Mengeluarkan bagian tertentu tadi ya. Ada seperempat, ada sepersepuluh, seperdua-puluh, ada seperdua-puluh. Ya, dari harta benda tertentu tadi ada pertanian, gunakan ternak, harta perdagangan dan lain-lain. Kemudian dengan cara yang tertentu diberikan kepada golongan yang tertentu dan dengan dengan niat yang tertentu. Sudah tidak paham. Kemudian kesimpulan berikutnya adalah teman-teman memahami landasan sebagai fondasi daripada kewajiban zakat. Tadi ada dari Al-Qur'an, kemudian ada dari hadis tadi, bunyian Islam ya, wa iqamus zakat, kemudian dari ijma. Nah, ini menjadi landasan penting ya. Diwajibkan landasannya apa tadi? Ada Al-Quran, ada As-Sunnah, ada Ijma. Jadi teman-teman semuanya. Oke. Materi yang ada kalian diskusikan ya, diskusikan bersama-sama. Bapak kasih tugas, ditulis semuanya tugasnya teman-teman. Ya. Tugas kalian adalah satu. Paham teman-teman ya? Oke, misalkan itu dipahami korelasinya antara kewajiban zakat dengan wajib tadi. Ya, maksudnya apa gambarannya? Saya akan diskusikan. Yang nanti bisa lihat materi-materi yang ada, kemudian buku-buku yang sudah kalian punya bisa dibuka ya di semua yang ada. Oke, saya kira cukup untuk materi perkuliahan pada siang hari ini ya. Masih semangat